Kisah Anansi, Dendang Raja. Kisah Anansi adalah kisah kecerdasan kuaku Anansi, pria berkaki 8 yang dipuja sebagai dewa laba-laba di Afrika Barat, menginspirasi karakter Spider-Man Marvel. Ada seorang raja yang sering memanggil rakyatnya untuk merapatkan segala masalah. Raja mengirim seorang kurir untuk menyampaikan rapat yang akan diadakannya. Banyak desa yang jaraknya jauh dari istana memerlukan beberapa minggu untuk menyampaikan pesan raja. Setelah mereka menerima pesan raja, mereka mengenakan baju yang terbaik dan berjalan menuju istana yang jaraknya sangat jauh. Ketika semua penduduk desa sudah tiba, raja berkata, "Kita membutuhkan waktu lama untuk dapat berkumpul. Apa yang terjadi jika ada bahaya dari musuh? Dan kita harus berkumpul lebih cepat." Penasihat raja adalah Anansi si laba-laba. Ia berkata pada raja, "Yang kita perlukan adalah dendang yang sangat besar. Dendang ini akan menghasilkan suara yang sangat keras sehingga dapat didengar sampai bermil-mil jauhnya. Setiap orang yang mendengar suara dendang akan segera datang." Raja dan semua hewan senang mendengar ide Anansi membuat gendang raksasa. Semua hewan kemudian membentuk tim. Satu tim pergi ke hutan untuk mencari pohon. Tim yang lain menebang pohon untuk gendang. Tim yang lain membuat lubang pada batang pohon untuk membantu menciptakan suara gendang. Sebuah tim bertugas mengukir gendang sehingga tampak indah. Anansi mengetahui monyet tidak membantu membuat gendang. Sementara semua hewan bekerja membuat gendang, monyet tidur. Anansi berkata, "Gendang sudah selesai. Gendang ini sangat besar dan berat. Jarak antara hutan dan istana raja sangat jauh. Tidak seekor hewan pun yang mau membawa gendang itu." Singa berkata, "Antelop dapat membawa gendang." Antelop berkata, "Gajah dapat membawa gendang." Setiap hewan berpikir hewan lain dapat membawa gendang itu. Anansi berkata, "Tidak ada yang mau membawa gendang. Saya pikir bahwa hewan termalas yang harus membawa gendang ini ke istana." Raja setuju. Ya, itulah cara yang harus dilakukan. Hewan-hewan berpikir, siapakah hewan termalas? Satu persatu hewan melihat ke arah monyet. Monyet mengetahui bahwa semua hewan melihatnya. Ia berjalan ke tengah hewan dan berkata, "Saya tidak
tidak akan membawa gendang yang berat ini? Tidak ada seekor hewan pun yang menyebut namamu, monyet. Kamu yang mengatakan sendiri bahwa kamulah yang malas. Semua hewan setuju, monyet adalah hewan termalas. Akhirnya, monyet yang membawa gendang yang besar dan berat itu dari hutan ke istana raja. Setiap orang harus dapat bekerja sama. Sampai jumpa. Terima kasih ya.